Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sering mendapatkan pertanyaan, Ustadz, bagaimana tips atau cara menghafal Al-Quran supaya hafalan itu mudah dan cepat? Maka jawabannya adalah harus bersungguh-sungguh dan harus ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat ke-69 atau ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kemarin kita sudah membahas masalah ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Maka mari kita introspeksi diri, memeriksa kesungguhan kita dalam menghafal. Sebenarnya menghafal Al-Quran tidak ada hubungannya dengan kemampuan menghafal. Sekali lagi, menghafal Al-Quran itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan menghafal. Bukankah banyak orang yang memiliki kemampuan hebat, kecerdasan, daya tangkap yang kuat dalam menghafal Al-Quran, tapi belum tentu juga bisa menjaga Al-Quran dengan benar. Sebaliknya, berapa banyak kisah orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus, bahkan sebagian dari mereka tunanetra, tidak bisa melihat, cacat mental, tapi justru bisa menyelesaikan hafalannya dan menjaga hafalannya dengan baik. Maka kemampuan hafalan adalah faktor yang tidak banyak mempengaruhi. Sekali lagi, kemampuan hafalan merupakan faktor yang tidak banyak mempengaruhi. Yang lebih dahsyat dari itu adalah kesungguhan dan lurusnya niat seseorang dalam menghafal Al-Quran. Inilah penentu yang paling besar. Begini, sejatinya manusia takkan pernah bisa menghafal Al-Quran, sebab Al-Quran itu abadi, sedangkan manusia itu fana dan sementara. Maka bagaimana mungkin makhluk selama manusia ini bisa bersanding dengan Al-Quran yang abadi? Oleh karena itu, pemahaman pertama yang harus benar-benar kalian sadari adalah hanya Allah sajalah yang sanggup menjadikan dirimu hafal Al-Quran, bukan karena kemampuanmu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran, maka sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Menghafal itu pembuktian diri, sebab Al-Quran tanpa kita hafal akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita ambil bagian, akan yang ada yang mengambil bagian menjadi penghafal Al-Quran. Kita menghafalnya untuk membuktikan diri bahwa kita layak menjadi keluarga Allah. Karena itu kita harus menunjukkan sejauh mana kesungguhan kita menjadi keluarga Allah tersebut. Sungguh, jika kita ingin Allah memudahkan perjalanan dalam menghafal ini, maka kita harus bersungguh-sungguh memperjuangkannya. Maka demi Allah, tidaklah kita sanggup menghafal Al-Quran, dan ini hanyalah murni karena karunia Allah semata.
Tugas kita hanyalah membuktikan diri bahwa kita bersungguh-sungguh dan layak menjadi penjaga Al-Quran. Pada saat Allah melihat kesungguhan kita, maka janji Allah dalam ayat tersebut, lanahdiyanahum subulana, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Bukankah pada kehidupan kita sebenarnya, tatkala kita ingin menitipkan sesuatu, menitipkan barang-barang berharga, maka kita akan menyerahkan kepada seseorang yang kita nilai amanah dan terbukti mampu untuk menjaganya. Maka begitulah, manakala Allah ingin memilih di antara hambanya untuk menjadi penjaga kalamnya, maka Allah akan menitipkan kepada manusia-manusia yang telah teruji kesungguhannya. Sebab Allah tak ingin di tangan yang salah Al-Quran hanya menjadi suatu yang terabaikan begitu saja nantinya. Maka para santri penghafal Al-Quran, berjuanglah sungguh-sungguh. Buktikan bahwa kalian layak menjadi penghafal Al-Quran, layak menjadi keluarga Allah, penjaga Al-Quran. Maka sekali lagi bersungguh-sungguhlah dalam menghafal. Semoga ini menjadi tekad kita bersama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.